kawan-kawan, teman-teman pengangguran. Salam satu hobi, salam pengangguran. Di sini di belakang saya ada pohon jenis anggur impor Dickson ya, yang sudah saya tanam di planter bag yang sudah berumur 3 bulan. Saat ini tanggal 3 Oktober ya. Jadi untuk penanaman yang saya lakukan di planter bag itu saya tanam di tanggal 2 bulan Juli. Jadi umurnya genap 3 bulan dan sudah membawa bonus bunga ya. Ada beberapa tombol bonus bunga di sini ya. Bonus buah yang sudah berbentuk beri lumayan agak besar lah. Lumayan menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Ini ada beberapa ya tombol. Ini usianya baru 3 bulan tanam di planter bag kawan-kawan. Baru 3 bulan. Nah, tapi bukan anggurnya akan saya bahas di video kali ini. Saya akan membahas bagaimana cara pemupukannya ya. Nah, di pemupukan yang saya lakukan ya kawan-kawan, dari mulai dari mulai bibit diterima kemudian dikarantina itu bertahap ya pemupukannya. Jadi yang pertama saya pupuk menggunakan AB Mix ya. AB Mix itu nutrisi untuk hidroponik sih. Nah kemudian itu berlaku ketika karantina sampai dengan umur penanaman di planter bag sampai di usia kurang lebih 6 minggu. Setelah berumur 7 minggu saya akan menggunakan pupuk kimia ya, yang berupa campuran dari NPK grower, kemudian karate boron dan juga magnesium sulfat. Tapi pada kesempatan video ini saya akan membahas bagaimana cara pemupukan menggunakan AB Mix. Oke kawan-kawan, ikuti terus video saya ini. Check it out. Untuk pemupukan menggunakan AB Mix ya, yang saya aplikasikan untuk tanaman yang yang baru kita terima ya saat pembelian online. Misalkan kan biasanya kita karantina terlebih dahulu tuh, baru kita lakukan penanaman di planter bag ya sampai kondisi benar-benar sehat. Nah jadi penggunaan pupuk AB Mix ini saya lakukan ketika bibit saya terima, kemudian saya tanam di polybag ya, di polybag yang ukuran sedang aja, yang kecil lah, termasuk kecil sih, nggak terlalu besar. Itu di polybag sampai bener-bener tanaman sehat dan siap tanam di planter bag, baru kita pindahkan ke planter bag. Nah mulai dari karantina itu saya sudah menggunakan nutrisi AB Mix ini ya, sampai nanti bibit kita pindah tanam ke planter bag, kemudian sampai berusia 6 minggu di planter bag saya tetap menggunakan AB Mix ini. Selanjutnya setelah proses pemupukan selama 6 minggu di planter bag menggunakan AB Mix, baru saya beralih ke pupuk yang lainnya. Baik ya, untuk AB Mix itu ada 2 ya kawan-kawan. Mungkin bagi yang sudah tahu tidak terlalu asing dengan pupuk AB Mix itu seperti apa. Tapi untuk kawan-kawan atau teman-teman yang belum tahu AB Mix itu seperti apa, ya seperti ini teman-teman. Jadi pupuk AB Mix itu bisa dibeli, mudah untuk kita membelinya ya. Cukup kalau misalkan bingung mau beli di mana, cukup beli online aja ya. Karena zaman sekarang kan sudah banyak all shop tuh, tinggal searching aja, cari aja AB Mix seperti apa, tinggal dipesan kemudian dibeli aja, tunggu sampai datang. Nah barangnya seperti ini kawan-kawan. Ada pupuk A, ada pupuk B. Nah penggunaannya ini dilarutkan terlebih dahulu teman-teman ya, di botol ya, botol bekas air mineral boleh. Nah ini kebetulan saya punya sampel yang sudah saya larutkan ya, yang sudah saya pakai sebelumnya, masih ada sisa 1/4 botol nih. Jadi masing-masing larutan A dan B ini dilarutkan dalam air bersih ya, air bersih yang kita tampung di botol mineral ini. Airnya itu sebanyak 500 ml aja kawan-kawan, atau setengah liter. Itu untuk satu larutan ya, larutan A setengah liter, kemudian larutan B juga setengah liter. Nah ini dijadikan sebagai biang kawan-kawan, biang untuk pembuatan atau pemupukan saat kita akan melakukan pemupukan proses kocor ya. Nah
Ini setelah kita larutkan, kemudian akan berbentuk seperti ini kawan-kawan. Ini kita larutkan ya, berbentuk seperti ini. Ini saya sampelkan. Ini adalah sisa biang AB mix yang saya punya ya, masih ada sisa seperti ini. Ini saya sampelkan aja buat kawan-kawan semua yang mungkin belum paham atau belum mengetahui AB mix, pupuk AB mix itu apa gitu kan. Nah, untuk pemupukan menggunakan AB mix itu kita perlu wajib punya ini yang namanya TDS meter kawan-kawan. TDS meter ini apa sih? TDS meter itu alat untuk mengukur konsentrasi larutan di dalam air ya. Jadi ini kan sebetulnya larutan kawan-kawan ya, larutan pupuk. Kemudian nanti akan kita campur dengan air yang akan kita gunakan untuk melakukan penyiraman pada bunga ya. Nah, konsentrasi pupuk larutan ini bisa kita baca, bisa kita ketahui seberapa besar larutan yang ada pada air yang akan kita gunakan untuk menyiram tanaman menggunakan TDS ini. Ini wajib punya kawan-kawan. Ini sebenarnya harganya murah saja, tinggal kawan-kawan searching aja di all shop ya, di online shop. Harganya nggak sampai 100.000 sih, antara 50.000 sampai 100.000 lah, antara range itu. Bisa kawan-kawan pesan saja, beli, karena ini wajib punya kalau teman-teman mau menggunakan pupuk AB mix ini, seperti itu. Baik ya kawan-kawan, langsung aja ya kita praktekkan untuk bagaimana cara mencampur biang larutan AB mix ini ke dalam air yang akan kita siramkan ke tanaman anggur kita. Di sini ya ada air yang akan digunakan untuk melakukan proses pemupukan menggunakan AB mix ya. Nah, sebelum mencampur kedua larutan ini A dan B ke dalam air yang ada di ember yang sudah saya siapkan ini ya, sebelumnya kita ukur terlebih dahulu kawan-kawan kadar konsentrasi larutan yang ada pada air yang kita gunakan ya. Sebaiknya gunakan air yang bersih kawan-kawan, air yang bersih, air sumur atau air kolam boleh, tapi kita wajib ukur terlebih dahulu teman-teman ya, menggunakan TDS meter ini. Jadi air yang sebelum kita campurkan dengan AB mix ini kita ukur terlebih dahulu teman-teman, biar kita tahu air awalnya itu nilai konsentrasinya seberapa. Nah, di sini tertulis dia 16 ppm teman-teman ya. Jadi air yang saya gunakan ini sudah ada nilainya 16 ppm. Jadi sudah ada material lain yang terlarut di dalam air yang akan saya gunakan ini ya. Nah, kemudian nanti kita larutkan larutan AB mix ini ke dalam air ini. Dan baru nanti kita ukur lagi kawan-kawan. Nah, untuk pemupukan dengan menggunakan AB mix ini kawan-kawan, saya menggunakannya itu tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, dari mulai karantina sampai penanaman di planter bag berusia 6 minggu kawan-kawan, saya menggunakan AB mix ini. Nah, ketika masih proses karantina, bibit ditanam di di polybag ya, saya masih menggunakan AB mix ini dengan konsentrasi bertahap kawan-kawan ya. Jadi saya menggunakannya itu berawal dari 500 ppm. Jadi di sini akan terbaca 500 ppm ya kawan-kawan ya. Nah, itu untuk awal pemupukan menggunakan AB mix ketika masih di polybag. Nah, sampai bibit tumbuh dengan bagus di polybag, sudah terlihat subur dan siap untuk dipindah tanam ke planter bag. Nah, hitungan pemupukan sampai 6 minggu itu dimulai dari minggu pertama penanaman di planter bag kawan-kawan ya. Nah, jadi pemberian pupuk ini saya lakukan, saya nggak memakai patokan sih seminggu sekali atau enggak. Jadi saya lakukan setiap kali kocor ya, setiap kali kocor. Jadi ketika ketika media sudah terlihat kering, biasanya saya menggunakan AB mix ini sebagai pengairannya ya, untuk penyiraman di planter bagnya itu. Jadi ya memang agak sering konsentrasinya, jadi bertahap ya kawan-kawan ya, mulai dari 500, nanti kalau misalkan minggu berikutnya bisa
dinaikkan menjadi 600 sampai 700 sampai dengan nanti bertahap sampai 1000. Jadi saya tidak menggunakan lebih dari 1000 ppm kawan-kawan, sampai usia 6 minggu di planter bag ya. Jadi mungkin itu penjelasannya ya kawan-kawan ya. Nanti ini langsung aja saya akan praktekkan. Saya akan masukkan larutan ini, larutan kedua ini ya, A dan B ini ke dalam air yang akan digunakan sebagai pemupukan AB mix ya, untuk ketanaman anggur yang kita tanam. Nah, ini pemberiannya kawan-kawan ini 1:1 ya. Jadi 10 tutup botol ini untuk A, ini juga untuk B juga 10 kali tutup botol ini ya. Nah, baik ya kawan-kawan, untuk air di dalam ember ini tidak usah pakai patokan kawan-kawan, mau seberapa liter. Intinya ketika kawan-kawan ukur dengan TDS meter ini, konsentrasinya sesuai dengan kemauan kawan-kawan ya, mau 500 ppm, 600, 700, 800 sampai 1000. Ini pakai TDS meter ini. Makanya tadi di awal video saya bilang ini wajib punya ya, wajib punya. Karena untuk pemberian air di ember ini itu tidak usah pakai ukuran harus 5 liter, harus 10 liter, tidak. Pokoknya ya semau kawan-kawan mau seberapa, intinya ada di alat ukur ini. Jadi ketika dicampurkan dengan larutan A dan B dengan perbandingan 1:1, itu hasil ukurnya yang menentukan adalah alat ukur ini. Begitu kawan-kawan ya. Langsung aja, tadi kita sudah ukur nilai ppm awalnya adalah 16 ppm. Jadi kita sampel aja, kita menggunakan misalkan kita mau konsentrasi 700 ppm. Oke, langsung aja kita tuangkan AB mix ini antara A dan B dengan perbandingan 1:1 bertahap teman-teman ya. Jangan langsung banyak, nanti khawatirnya kalau langsung banyak nanti nilainya tinggi di sini kawan-kawan, bisa mencapai lebih dari 1000 bisa jadi ya. Jadi pemberiannya sedikit demi sedikit teman-teman ya, sambil diukur. Oke teman-teman, videonya saya skip dulu karena saya menggunakan saya memvideo dengan satu tangan ya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya penampakannya setelah larutan AB mix ini sisanya ya. Setelah larutan AB mix ini dicampurkan ke dalam air ya, airnya akan berubah warna agak sedikit ke coklat kekuningan ya. Nah, perlu diperhatikan ya, tadi air yang kita gunakan sebelum dicampur dengan AB mix nilai konsentrasinya sudah kita ukur terlebih dahulu ya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, saya akan membuat larutan senilai 700 ppm. Jadi awal air yang tadi yang saya pakai ya sebelum dicampur dengan AB mix adalah nilainya 16 ppm. Jadi pas diukur ini hasilnya 731 ppm. Tidak apa-apa, jadi lebih sedikit nggak apa-apa ya. Jadi ini nilai sebenarnya larutan yang masuk ke dalam air yang akan kita gunakan untuk proses pengocoran tanaman anggur kita berarti nilainya adalah 715 ppm ya. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman, kawan-kawan pengangguran semuanya, air yang akan kawan-kawan gunakan ya sebelum dicampur dengan larutan AB mix ini ya. AB mix ini itu diukur terlebih dahulu konsentrasinya, karena kadang nilai air di teman-teman kan pasti akan beda-beda nilai kadar larutan yang terlarut di dalam air ya. Jadi nggak semuanya sama. Jadi ya patokannya kita memakai TDS meter ini ya. Bisa kawan-kawan beli di online shop. Ini harganya terjangkau kawan-kawan. Kalau untuk seorang penghobi anggur, saya rasa ini tidak terlalu mahal. Mungkin seperti itu teman-teman ya kawan-kawan. Jika video saya masih belum jelas, nanti boleh kawan-kawan bertanya di di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab insya Allah. Ini untuk pengocorannya tadi sudah saya jelaskan lagi ya. Untuk proses karantina bibit sudah menggunakan pengocoran dengan AB mix ini ya, karena kesuburan tanaman di planter bag itu
diawali dari kesuburan pada saat bibit yang teman-kawan terima ketika beli online ya. Pada saat proses karantina juga harus disuburkan terlebih dahulu sebelum ditanam di planter bag kawan-kawan. Nah, semoga nanti hasilnya akan bagus ya. Ya, contoh ya sampel untuk video-video yang sudah saya buat ya sebelumnya. Mohon maaf teman-teman, ini kondisi sudah maghrib di sini jadi agak gelap ya. Ini baru 3 bulan sudah bisa bawa bonus ya. Bonus ini jenis Dickson nih. Ini sudah bawa bonus. Ini bukan proses pemangkasan pembuahan, tapi ini hanya proses potes pucuk aja untuk proses axle break ya. Untuk pemerataan cabang tersier. Mungkin cukup sekian kawan-kawan semuanya, sobat pengangguran. Salam satu hobi, salam pengangguran dari Zahra Farm. Terima kasih teman-teman.